Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Pakar telematika Roy Suryo menduga mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait dengan aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Yaitu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni, gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan ketua sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas, Wakil Menteri Desa PDTT 2023-2024, Paiman Raharjo menggugat Roy Suryo CS terkait dengan kisruh ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Farhad meminta Roy Suryo CS membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan oleh Farhad mewakili mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo. Gugatan perdata tersebut ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Roy Suryo, terdapat 6 orang lain yang juga digugat, yakni Edi Sujana, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Kurniatri Royani, Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Beator, dan Hermanto. Ketujuh orang ini digugat atas perbuatan melawan hukum terkait dengan tudingan Roy Suryo CS terhadap Paiman sebagai otak penerbitan ijazah palsu Jokowi. Para tergugat diminta membayar ganti rugi senilai 1,5 miliar rupiah. Malam ini menyempatkan diri karena laporan pencemaran nama baik harus dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Ini adalah sikap negarawan dari Profesor Paiman untuk menempuh jalur hukum, bukan cara berdebat atau membuat opini seolah-olah ada ijazah palsu. Sudah dibuktikan dan sudah melalui gelar perkara khusus. Di samping itu juga kita melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, yang mana orang-orang tersebut juga sebagai tergugat ini, Prof.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Perindustrian tengah menyusun roadmap atau peta jalan industri halal di tanah air, di mana nantinya roadmap ini sebagai pedoman dan langkah strategi peningkatan industri halal nasional ke kancah global. Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan industri halal Indonesia agar mampu menguasai pasar nasional dan global. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah dengan percepatan transformasi industri halal melalui program integrasi yang meliputi penguatan regulasi dan kebijakan, pengembangan infrastruktur ekosistem halal, fasilitas sertifikasi halal untuk IKM, hingga inovasi produk dan industri berbasis halal. Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian Kris Sasono Ngudi Wibowo menegaskan, roadmap pengembangan industri halal berpedoman pada RPJM 2025-2029 dan RPJPN 2025 hingga 2045. Melalui peta jalan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah hingga pelaku industri dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengembangan industri halal. Ini sudah masuk Kumham untuk harmonisasi, moga-moga 2 minggu ke depan sudah bisa diselesaikan. Agustus kita sudah punya Permenprin. Kalau lancar sih mungkin Agustus. Banyak sudah kita siapkan di roadmap itu. Salah satunya adalah 5 tahun ke depan target-target apa yang kita pengen dorong. Misalkan kita pengen nambah kawasan industri halal, kita pengen ada lagi misalkan pengembangan LPH yang awalnya pratama menjadi utama gitu. Kemudian SDM halal di berbagai daerah kita dorong, termasuk fasilitasi sertifikasi halal kita akan perluas gitu. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga top 15 Global Islamic Economic Indicator Score 2024. Dalam data yang dirilis Dinar, standar menunjukkan keunggulan Indonesia pada sejumlah sektor industri halal, di antaranya mode fashion, farmasi, dan kosmetik, serta makanan. Secara berkesinambungan, Kementerian Perindustrian juga menyiapkan strategi inovasi industri halal seperti pembangunan pusat inovasi halal, pembangunan jaringan inkubator dan akselerator khusus halal di kawasan industri halal, serta pembangunan dashboard data halal nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya memperkuat pasar domestik di tengah tantangan perang dagang global. Menurutnya ada 2 langkah utama yang dilakukan pemerintah. Pertama, melalui negosiasi perdagangan internasional. Kedua, dengan membuka pasar baru di negara lain. Namun Budi mengingatkan bahwa ketika Indonesia mencari pasar baru, negara lain juga melakukan hal yang sama dan menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Untuk itu, pengamanan pasar domestik menjadi prioritas melalui penguatan produk lokal. Budi menekankan bahwa daya saing produk UMKM menjadi benteng utama menghadapi serbuan impor. Bersiap supaya kita bisa menjaga pasar kita, makanya ini pola kemitraan ini sebenarnya salah satu cara untuk mengamankan pasar dalam negeri. Ya, kalau produk-produk kita bagus, produk-produk kita bisa dijual di retail modern, jadi kita tidak perlu juga produk-produk impor misalnya untuk masuk ke kita, tetapi cukup diisi oleh produk-produk yang bagus yang dari dalam negeri. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membantah bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase krisis lapangan kerja. Yasirli bahkan optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrean pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir ini. Manakala Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia. Yasirli juga optimis bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier efek pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, Yasirli meminta semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja di dalam negeri. Ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri, selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots. Permasalahan kita
ternyata semakin kompleks, tuntutan global, geopolitik yang tidak menentu, ekonomi turun semua, PHK itu tidak hanya di negeri Indonesia, semua juga sama. Bill Gates baru mem-PHK 9.000 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda, mulai dari umur 15 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun, dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang.